karena mereka akan membuat apa kematian massal dalam perang masif gitu. iya tapi kalau antara kelompok ketuhanan sama-sama nekat ini yang sangat memprihatinkan seolah-olah ini tidak bisa diselesaikan. Nah harus ada kesadaran makanya timbul berdoa bersama antar umat beragama. Yang lalu kita kan bicara tentang sinkretisme dalam ajaran ketuhanan di tanah air kita yang terbawa oleh naluri untuk bersatu dan yang berketurunan menghormati bangsa lain yang masuk dan menjaga tentang rasa persatuan, menjaga rasa cinta pada bangsa ini tanpa harus benturan dengan bangsa yang lain. Nah, di sini otomatis keanehan yang kedua dari bangsa kita ini adalah mampu mempertemukan perbedaan dari paham ketuhanan dari luar itu untuk dipertemukan persamaannya. Jadi mampu mempertemukan persamaan dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam ajaran ketuhanan itu setajam apapun tanpa mengganggu perbedaan itu. Nah ini yang unik dari bangsa kita dan sinkritis itu berbau demikian. Jadi beraroma ya, cara naluri kerukunan dari kita itu. Nah sebab kalau kita membaca kitab-kitab suci di agama kan disebutkan bahwa perbedaan itu rahmat. Nah, di sini kalau kita renungkan itu, dilihat dari sinkritisme ini, perbedaan itu rahmat. Kalau kita bisa menemukan persamaan dari perbedaan itu. Nah, ini perbedaan akan menjadi rahmat kalau kita bisa mempertemukan persamaan dari perbedaan. Sebab kebenaran itu pada persamaan. Jadi Tuhan menciptakan perbedaan dalam ajaran ketuhanan. Tapi dengan harapan kita mempertemukan persamaan. Nah, ternyata di sini kebenaran. Makanya dengan Tuhan, cara Tuhan untuk membuat perbedaan di permukaan itu setiap agama diturunkan di tempat yang berbeda, diterima oleh bangsa yang berbeda, ya, pada zaman yang berbeda, diterima oleh bangsa dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Nah, dengan begitu maka di permukaan kelihatan berbeda, karena diterima oleh bangsa yang berbeda, pada zaman yang berbeda, ya, di tempat yang berbeda, ya, dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, sehingga bagaimanapun juga di permukaan itu akan nampak berbeda. Tapi bangsa kita tanggap tidak mungkin Tuhan itu akan membuat perbedaan kalau tidak ada tujuan. Apa tujuannya? Mempertemukan persamaan. Nah, untuk mempertemukan persamaan ini harus rukun kita. Tidak berusaha untuk menang sendiri, benar sendiri, merendahkan yang lain. Enggak. Kalau sudah sampai terjadi seperti itu, tidak bisa ketemu persamaan itu. Dan tidak ketemunya persamaan itu, maka akan terjadi perpecahan. Nah, maka di sini di mana rahmat dari perbedaan itu? Kalau kita tidak bisa mempertemukan persamaannya, malah petaka. Terjadi perkelahian dan maksimal peperangan di antara para kelompok ajaran ketuhanan itu. Bahkan satu kelompok sendiri kalau sudah pecah sudah siap perang. Siap perang. Ini. Jadi perbedaan itu akan menjadi rahmat apabila kita mampu mempertemukan persamaan dari perbedaan itu. Sebab itulah kebenaran. Tanpa mempertemukan persamaannya, malah petaka dan perang yang terjadi. Dan ini yang sangat memprihatinkan, yang saat ini terjadi di
di puncak perbedaan saat ini. Jadi kita sudah berupaya sedemikian rupa untuk menyatukan umat manusia ini, tapi toh juga tidak bisa berhasil, apalagi berhasil maksimal. Nah, ini yang memprihatinkan. Tidak menyatukan agama, tidak. Memang agama berbeda karena dilahirkan di tempat yang berbeda, ditimpa oleh bahasa yang berbeda, pada zaman yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, budaya bahasa yang menerima tadi. Dibiarkan berbeda, tapi kita harus bijak karena sudah diberi sen oleh Tuhan bahwa perbedaan itu rahmat. Diciptakan manusia itu berbahasa-bahasa, bersuku-suku, dan beragama-agama supaya rukun. Nah, dengan rukunnya ini ketemulah persamaannya, itulah kebenaran. Kalau tidak ya malah petaka. Nah, ini sekarang terjadi. Ini. Nah, apa ada yang perlu ditanyakan? Iya, Mbak. Seperti apa yang dikatakan Mbahnya tadi, fenomena yang ada pada akhir-akhir ini, Mbak, itu orang itu seolah-olah merasa paling benar. Nah, sedangkan kelompok lain itu seolah-olah tidak benar. Nah, ini yang saya rasakan, dan gesekan-gesekan akhirnya kan menimbulkan api yang luar biasa. Karena saya juga merasakan ketika saya hidup di tengah-tengah kaum mayoritas dan saya menjadi minoritas. Nah, malah yang terjadi, permisi, ajaran yang saya anut itu kok malah seolah-olah toleransinya kurang. Sedangkan agama yang dianggap minoritas di sana itu sangat bisa memanusiakan manusia. Intinya seperti itu. Kamu bebas mau memeluk atau meyakini agama manapun, asal satu poinnya itu mereka tidak mengganggu. Nah, itu bertolak belakang. Sedangkan mayoritas religi di Indonesia itu malah tidak bisa seperti itu yang saya bilang. Apa itu memang oknum-oknum yang sedang berjualan agama atau seperti apa, Mbak? Berkali-kali saya sampaikan bahwa itu sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kami tidak menebak tepatnya, kami tidak memastikan, cuma naluri kami berbicara sebagai bangsa Nusantara di bumi Nusantara, ya, bahwa musibah yang terjadi sekarang ini, ya, pandemi, ya, epidemi pandemi yang terjadi sekarang ini, COVID-19 ini, ya, melanda umat manusia akibat dari ini, dari perpecahan. Berarti efek dari perpecahan ini. Jadi di sini ada pertanyaan. Secara fakta, ya, manusia itu sama, struktur, ya, mekanisme, sistem dari raga manusia. Partnya juga sama. Mulai dari bulu sampai tulang sumsum sama. Organ tubuh di bagian dalam, jantung, paru-paru, pencernaan sama. Sistem kerjanya sama. Nah, juga lahirnya manusia ke bawah bumi itu akibat pertemuan induk telur dan sperma. Selama dalam kandungan 9 bulan 9 hari itu persis sama. Menginjak di bumi yang satu, minum air yang satu, ya, makan makanan yang satu, minum udara yang satu, ya, punya indera yang sama. Kalau mati, jasad kembali ke unsurnya masing-masing, unsur bumi, udara, air, dan panas. Lantas ini fakta, tapi dalam kehidupan ini fakta manusia, ya, fakta keberadaan manusia. Sekarang fakta keberadaan kehidupan manusia, mereka mempotong manusia dengan kotak bahagia yang tidak bisa ketemu. Benar itu. Nah, ini fakta dalam kehidupan manusia yang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditolerir. Siapa yang mengatakan bahwa kita harus rukun, damai, kita ini sama saja? Ini malah salah. Itulah, ajaran untuk mendamaikan kelompok-kelompok ini, ya, itu malah dianggap ajaran salah, ajaran sesat. Malah kalau memecah belah, ini disanjung ajaran benar. Ajaran yang sangat benar, ajaran yang merukunkan dengan latar belakang, dengan alasan, ya, bahwa kita ini secara esensinya semua sama.
manusia itu sama. Ini malah salah. Coba rasakan. Ini kan puncak dari kesalahan manusia. Puncaknya karena yang merukunkan malah dianggap salah, yang pecah belah malah dianggap benar. Karena yang saya rasakan Mbak, ketika berbeda itu malah dianggap lawan. Nah, gitu loh. Sedangkan kita punya ideologi dan punya tujuan, intinya tujuan itu sama, kepada kebaikan. Nah, kenapa ketika kita tidak sama akhirnya dianggap musuh gitu loh. Itu yang saya miris sekali pada saat-saat sekarang ini. Nah, itu. Jadi betul Mas Adi ya, betul. Yang terjadi seperti itu. Kalau sekarang kita tahu Amerika Serikat berhadapan dengan Cina mau perang, tapi mereka berpikir juga takut dosa. Betul. Ya. Takut kalau dia itu nanti terjadi perang sampai hancur dunia ini. Nah, Mereka akan dicap sebagai generasi yang sangat berdosa dalam kehidupan manusia, dalam peradaban manusia sampai kelar. Terjadi perang nuklir, hancur semua, akhirnya sisanya itu menjadi berantakan. Akhirnya tercatat dalam sejarah umat manusia pada masa ini tahun 2020 terjadi perang Amerika Serikat dan China, dan akhirnya generasi yang berikutnya, generasi yang sudah hancur lebur. terkena imbas dari peperangan. Tapi kalau perang agama apa? Mereka yakin tidak berdosa. Oh, gitu. Masing-masing tidak merasa berdosa, malah pahlawan. Masing-masing loh. Dan yakin kalau dia perang mati masuk surga. Dua-duanya kelompok agama yakin bahwa dia perang itu akan masuk surga. Kelompok yang A begitu, B juga begitu. Yang saya lihat di lapangan Mbak, seolah-olah mereka itu sudah kenal, anggap aja panitia surga, sudah dikapling-kapling di surga. Nah itu sangat miris Enggak, sekali. jangan sejauh itu. Ya, jangan setajam itu. Tapi kita ini sifatnya mengingatkan. Nggih, nggih. Mengingatkan, ya kita boleh disini hati ya gitu. Mengingatkan supaya jangan begitu. Sebab ini menurut naluri saya sebagai orang tua yang pernah hidup di tiga zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Kasih, tahu perkembangan, saya mengikuti karena saya aktif. Dan ini puncak dari kesalahan manusia, mengkotak-kotak dan dibenturkan. Kalau perang tidak ada yang mau mengalah, karena masing-masing dijamin surga kalau mati dalam perang. Coba, ini yang terjadi, termasuk di Israel Palestina, masing-masing dijamin surga. Perang Sabil, perang jihad, perang salib, masing-masing dijamin surga. Apa enggak perang mati-matian, berani mati. Mereka bahkan berani bunuh diri dalam peperangan karena dijamin. Tapi kalau coba sekarang walaupun kita tidak paham ya, Cina dan Amerika belum tentu loh mereka itu tidak merasa berdosa, belum tentu. Dia mikir nah, karena mereka akan membuat apa, kematian massal dalam perang Masif gitu. iya. Tapi kalau antara kelompok ketuhanan sama-sama nekat, ini yang sangat memprihatinkan. Seolah-olah ini tidak bisa diselesaikan. Nah, harus ada kesadaran. Makanya timbul berdoa bersama antar umat beragama. Tapi harus disertai satu tekad, satu kesadaran bahwa kita ini sama, Tuhannya sama, doanya sama-sama benar, mengarah pada satu Tuhan. Maha Pencipta. Kalau ini masih masa berbeda, walaupun berdoa bersama, ya tidak ada hasil. Harus disertai dengan keyakinan, kesadaran bahwa kita ini sama. Kita bertobat kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bahwa kita ini telah melakukan kesalahan besar, mengkodak manusia dengan dalih Tuhan yang benar. Saya sudah tua, saya harus berani bicara seperti ini. Seluruh dunia itu dikotak dengan ajaran ketuhanannya, dengan dalih ini perintah Tuhan. Coba. Ini kalau kita sangkal, Tuhan tidak memerintahkan begitu. Tuhan mereka ini sesat, ajaran saya sesat. Coba, apa tidak ngerti? Nah, oleh karena itu kita punya kata-kata dengan musibah pandemi ini, COVID-19 ini.
Kalau Tuhan tidak berkenan, nggak terjadi. Tidak akan terjadi Bang. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan adanya musibah ini, tidak akan terjadi. Kenapa Tuhan berkenan? Karena sudah murka mungkin Bang ya. Ini permintaan manusia sendiri. Diulang Ingin dari kotak-kotak sendiri, manusia. Bang. Iya. Akhirnya dikabulkan di kotak manusia itu. Tidak per kelompok, per orang. Tidak boleh bersentuhan, harus pakai masker, habis salaman harus cuci tangan. Benar nih. Coba ini kan di kotak manusia. Iya. Setelah dikabulkan kan permintaannya. Terus, Setelah dikabulkan kok bingung. Kok akhirnya ketakutan. Loh, kata Tuhan, lu katanya kamu minta di kotak, mengkotak. Itu yang permintaan. Coba sekarang kotak agama A, B, C, D. Dalam agama sendiri terkotak lagi alirannya, mazhab-mazhabnya. iya, iya. Lama-lama kan tambah kecil kotak ini. Sudah sekaligus kotak perorangan aja. Poinnya itu pengerdilan gitu Bang. Nah. Dikerdilkan sampai titik yang terkecil mungkin Iya, seperti itu. begitu. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari itu. Bahwa itu kesalahan besar umat manusia. Jadi sepertinya memberikan kefahaman bahwa kita ini satu. Bhinneka Tunggal Ika Tanpa Dharma Luas. Kita ini satu. Ya. Tidak ada beda sama sekali. Ini sesulit hilangnya Covid. Coba. Memberikan kepahaman pada manusia bahwa manusia itu satu, tidak ada bedanya, diciptakan oleh yang satu, diatur oleh yang satu, kembali pada yang satu. Ini sesulit menghilangkan Covid.